Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. 1. Teori kelembagaan publik. 2. Bagian penting dalam studi modern tentang organisasi publik yaitu 1. Pengorganisasian dan pengelolaan lembaga publik. 2. Hubungan antar lembaga, antar jurisdiksi dan pihak ketiga. 2. Teori kelembagaan. Pada awalnya abad ke-21 hegemoni dalam administrasi publik mengalami desentralisasi. Munculnya institusionalisme sebagai kerangka kerja dominan membawa perubahan yang signifikan dalam studi administrasi publik. Para institusionalis menekankan pentingnya dasar teoritis yang kuat dan mengkritik kontribusi dari perspektif lain yang dianggap kurang berkontribusi pada pengembangan teori institusional. Teori kelembagaan menjelaskan dinamika politik, ekonomi, dan sosial di negara. Teori kelembagaan memang memiliki kapasitas sangat berguna dalam menggambarkan dan menganalisis keterkaitan jaringan dan institusi dalam negara yang terfragmentasi. 3. Ide dasar. Institusionalisme memandang organisasi sebagai konstruksi yang sosial yang diikat oleh aturan, peran, norma, dan harapan. Ini membatasi individu dan kelompok dalam organisasi. Para pakar ini menggabungkan elemen struktur organisasi, karakteristik manajerial, dan kepemimpinannya. Dalam permodelannya, institusionalisme seringkali menyederhanakan asumsi rasional tentang kepentingan pribadi atau pasar kompetitif untuk menjelaskan bagaimana institusi mempengaruhi perilaku dan keputusan. Lalu hierarki yang berfungsi untuk memberikan nilai tambah pada anggota organisasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki akuntabilitas pada setiap tahap, menempatkan setiap orang-orang dengan kompetensi yang diperlukan pada setiap tingkat organisasi. Contoh dari hierarki institusional ialah yang pertama, yaitu institusi pemerintahan. Yang dalam struktur tersebut, pemerintahan hierarki dapat dimulai dari presiden dan diikuti oleh berbagai menteri, pejabat publik, pegawai negeri, dan terakhir adalah warga negara. Pada setiap tingkatan memiliki peran, tanggung jawab, dan wewenang yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah alternatif hierarki, ialah pemberian pendekatan yang berbeda untuk organisasi dan manajemen pemberdayaan, dan pengambilan keputusan terdistribusi. Dalam beberapa kasus, alternatif hierarki ini meliputi struktur atau organisasi datar. Struktur ini meminimalkan manajemen dan mendorong keterlibatan semua anggota organisasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah tim yang dikelola sendiri. Tim yang dikelola sendiri adalah tim yang bertanggung jawab atas pekerjaan mereka sendiri dan di mana tidak ada hierarki yang jelas. Yang ketiga adalah holacracy. Holacracy adalah sistem tata kelola organisasi di mana otoritas dan tanggung jawab didistribusikan di seluruh organisasi tanpa hierarki yang jelas. Selanjutnya adalah sistem dengan keandalan tinggi. Organisasi yang beroperasi di lingkungan yang kompleks dan berisiko tinggi, namun berhasil menghindari permasalahan. Contohnya adalah sistem kontrol lalu lintas perkereta apian atau KAI, ialah taruhan yang sangat besar, atau satu kesalahan kecil dapat menimbulkan bencana atau kecelakaan. Sehingga suatu sistem dirancang agar sangat handal, dengan berbagai komunikasi terus-menerus dan penyesuaian waktu agar tidak terjadinya tabrakan kereta api. Lalu sistem dengan keandalan rendah adalah sistem yang tidak dirancang untuk memenuhi standar upaya yang diterima. Faktor yang sering menyebabkan adalah yang pertama, konsep. Konsep suatu sistem dapat mempunyai dampak signifikan terhadap andalannya jika suatu sistem tersebut tidak dikonsep dengan baik, maka suatu sistem tersebut akan mengalami suatu kegagalan. Yang kedua adalah kinerja. Kinerja suatu sistem juga mempengaruhi keandalan jika suatu sistem dibangun tidak sesuai spesifikasi yang tepat, kemungkinan besar sistem tersebut akan gagal. Yang ketiga adalah pengawasan. Pengawasan suatu sistem sangat penting untuk memastikan keadaan. Jika suatu sistem tidak diberi pengawasan dan pemeliharaan dengan baik, maka suatu sistem tersebut akan gagal juga. Membandingkan bentuk kelembagaan. Membandingkan bentuk kelembagaan ialah hubungan antara struktur kelembagaan dan kebijakan tersebut merupakan subjek penting dalam politik. David Mayo dan Maurice Fiorina berargumentasi bahwa pemerintah yang terpecah kemungkinan punya tujuan yang sama dengan pemerintahan yang bersatu. Karena kredibilitas undang-undang meningkat ketika diberlakukan pemerintahan terpecah dibandingkan masa pemerintahan yang bersatu. Selanjutnya, fragmentasi sistem. Teori kelembagaan juga didukung oleh perdebatan empiris, konseptual, dan normatif yang telah berlangsung lama mengenai tesis Tiaboy, yang menyatakan bahwa beberapa yurisdiksi kecil di wilayah metropolitan membantu pilihan individu, persaingan, dan efisiensi pelayanan publik yang baik di yurisdiksi yang terpisah maupun secara keseluruhan. Lalu, fragmentasi sistem terkonsolidasi terhadap teori fragmentasi dengan pengujian langsung terhadap 3 hipotesis berikut. Yang pertama, segregasi ras dan pendapatan akan lebih besar di wilayah yang terfragmentasi dibandingkan dengan wilayah yang terkonsolidasi. Yang kedua, fragmentasi mengakibatkan ketidaksesuaian spesial yang menyebabkan masyarakat miskin dan minoritas terisolasi di wilayah hukum yang memiliki kapasitas fiskal terbatas dan dampak yang signifikan. Yang ketiga, sistem yang terkonsolidasi, terbatas atau lengkap, cenderung memiliki kebijakan yang meminimalkan pemilihan berdasarkan ras dan pendapatan serta memaksimalkan redistribusi dan pertumbuhan ekonomi yang digeneralisasi. Difusi inovasi, studi tentang difusi inovasi kelembagaan merupakan inti penelitian dalam teori kelembagaan. Alur difusi dipengaruhi oleh variasi negara dalam hal kapasitas transportasi dan informasi komunikasi, kekayaan, dan urbanisasi.
Contoh dari divisi inovasi adanya sebuah aplikasi yang menawarkan jasa Gojek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.